Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana al-ma'siyatih wa amarna bimtisalil awamir wa istinabi nawahi wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min afdali masyru'iyatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyatihi wa li baitihi ajma'in summa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين السيربي أبي سجاء والشيخ محمد بن قاسم الغازي أن الله يغفر لهما ذنوبهما ويرحمهما ويعلي درجاتهما في الجنة لنا لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Mukhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Darussalam yang dimuliakan oleh Allah bil khusus, yang saya hormati DKM Mushola Darussalam Ustadz Bundi beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan takrim saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi setelah libur Ramadan dan Idul Fitri kan, kayak sekolah kita libur kan. Hari ini kita mulai lagi, biarpun lebarannya udah agak dikit lewat. Secara pribadi mungkin saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, belum telat kali ya, udah lewat dikit, baru lewat dikit, nggak apa-apa. Sama Ustadz Bayu saja belum lebaran, sama Ustadz Jati juga belum. Alhamdulillah hari ini kita bisa lebaran. Terus sedikit juga saya mohon maaf Tatundi, mungkin hari ini saya agak lebih cepat dikit nanti pulangnya. Saya di lingkungan ada pemilihan DKM masjid, saya termasuk pemegang suara, jadi sayang kalau suaranya nggak kepake. Jadi nanti sebelum paling mentok-mentok 8:30 lah kita. Kalau nggak lewat, misalnya kadang lewat tanya jawab itu bisa lewat dari 8:30, mungkin nanti 8:30 dikit saya mohon izin ada pemilihan DKM ya. Mari seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari sekali lagi kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini
diberikan sehat afiah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan kita oleh Allah rezeki yang berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khotimah. Ada hadiniyah wa ada kulli niyatin sholihah fa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kajian kita, alhamdulillah kita sudah pertemuan yang ke-9, alhamdulillah. Hari ini tema kita juga tidak terlalu rumit, alhamdulillah. Ketepatan juga tadi ada sedikit kepentingan, jadi mungkin nggak terlalu rumit. Pertanyaan juga mungkin nanti nggak terlalu banyak. Kita pada pertemuan kali ini bicara tentang mandi yang sunnah. Maksudnya sunnah dianjurkan untuk kita kerjakan sebelum kita melakukan sesuatu yang disebutkan dalam poin-poin itu. Artinya mandi sunnah. Saya baca kitabnya, nanti kita terjemahkan. Ini sudah ada di tangan jamaah sekalian arti dari ini, poin-poinnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wal iktisalatu, dan adapun mandi al masnunatu yang disunahkan itu dianjurkan untuk kita kerjakan. Sab'ata asyara, itu ada 17 apa guslan mandinya. Yang pertama yaitu yang disunahkan atau dianjurkan untuk kita kerjakan, yaitu ghuslal jum'ati. Yang pertama yaitu mandi Jumat. Lihadiriha, untuk orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Wa waktuhu, dan mulainya kapan kita boleh mandi Jumat itu? Apakah pas mau berangkat atau dari kapan? Nah, kita mulai boleh mandi Jumat itu kapan? Wa waktuhu minal fajris sodik. Waktu mulainya itu minal fajris sodik, mulai dari subuh udah boleh tat. Jadi kalau mandi Jumat nih, kalau kita kan kerja misalnya ya, nanti kalau di kantor kan nggak mungkin mandi Jumat tuh. Kalau kita mau Jumatan baru mandi di kantor kan sulit biasanya. Nah, itu kita mandi di rumah. Habis dari subuh atau berangkat mau kerja mandi. Ingat, kalau mandi, sebut kata mandi dalam fikih harus diguyur seluruh badannya. Nggak boleh kita mandi mau kerja kita sekalian mandi Jumat tapi rambutnya yang diguyur semuanya, mukanya seperti mandi biasa, itu namanya nggak mandi. Jadi mandi kalau dalam konsep fikih harus seluruh badan. Itu pengertian mandi wajib, mandi sunnah itu sama aja, harus seluruh badan mulai dari rambut sampai kepala. Waktunya kalau mandi Jumat mulai dari subuh udah boleh. Kita habis subuh boleh, kita niatkan udah mandi nih, mandi Jumat. Nawaitul ghusla li huduril Jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghadiri nanti sholat Jumat sunnah karena Allah. Ini lupa nih, nggak saya tulis niatnya. Niat mah gampang, kita niatkan bahasa, bukan berarti mesti bahasa Arab kan. Kita mandi, oh saya niat mandi sunnah nanti untuk Jumatan, kan udah bisa. Jadi maksudnya secara lafaz Arabiahnya seperti itu. Nawaitul ghusla li huduril Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Tadi mandinya mulai dari subuh, udah boleh kita. Sampai kita mau berangkat, waktunya dari mulai subuh sampai kita menjelang mau berangkat sholat Jumat. Yang paling utama sebelum kita berangkat sholat Jumat. Tapi kalau kan kondisinya tidak mungkin kan, nggak tadi kita mau berangkat saja waktu tenang, udah dapat kita kesunahan mandi Jumat mulai dari minal fajris sodik, mulai dari fajar tiba tadi udah boleh. Nah, malah kadang-kadang terus gimana? Ini sering ada masalah juga. Yang sering ini ya, tapi ini sering. Jadi kadang-kadang ada yang tanya jamaah itu, gimana tat, boleh nggak sih itu kita mandi Jumat gitu, kita gabungkan, mohon maaf, misalkan sama sekalian mandi wajib junub malam Jumat, kita habis ibadah sama istri kita misalkan, boleh nggak kita gabungkan dengan mandi junub? Gimana tat kalau gitu? Boleh. Nah, itu menurut mayoritas ulama itu boleh. Menurut mazhab Maliki,
Hanafi, Hambali itu boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i malah ada perselisihan sedikit. Namanya Syafi'i, mazhab Syafi'i itu kan terkenal hati-hati. Jadi kalau yang besar, kecil masuk yang besar itu boleh. Misalkan kayak kita sholat fardu terus kita nggak kebagian nih, misalkan tadi kita masuk udah jamaah langsung sholat isya, kita nggak kebagian sholat tahiyatul masjid. Nah itu bisa yang sunnah masuk, kita sholat isya juga udah dapat fadilah sholat tahiyatul masjid kalau kita niatkan sekaligus itu masuk yang sunnah bisa. Nah tapi ini terkait dengan ini mandi wajib sama mandi sunnah, mayoritas ulama boleh sah dapat dua-duanya sekaligus. Nah, tapi ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berbeda, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi sebagian besar boleh ya. Ini hanya Syafi'i juga berbeda. Ada sedikit yang mengatakan tidak boleh. Sebenarnya Syekh Ibnu Saloki itu mengatakan nggak boleh. Maksudnya apa? Karena antara wajib dengan sunnah nggak bisa digabungkan. Nah, kayak misalkan gini nih, kadang kan sama pendapatnya seperti ini. Kita qadha puasa wajib sekaligus kita niat puasa sunnah. Sebagian ulama besar boleh kan dapat dua pahalanya. Tapi ada juga yang nggak boleh. Mengapa? Wajib tidak bisa digabung dengan sunnah. Tapi menurut mayoritas sama boleh. Jadi hanya sekedar wacana pengkayaan wawasan kita. Jadi boleh kita niatkan mandi wajib sekaligus kita mandi sunnah. Tapi yang paling utama bosnya sekaligus niatan, tapi boleh juga yang paling hati-hati kalau menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Fathul Mu'in, sama Sayyid Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin, itu boleh bareng tapi dikasih jeda, niatnya gantian. Nah, sekaligus mandinya setelah kita basah semua kan. Udah ini tadi pertama kita mandi wajib terus sekalian mandi Jumat. Jadi untuk hati-hati aja yang itu. Tapi sebenarnya mayoritas sama nggak perlu gitu dibarengin, niat juga boleh. Bisa niat mandi junub, mandi wajib dan menghilangkan hadas besar sekaligus niat mandi Jumat, itu boleh. Kalau sebagian mayoritas ulama udah boleh. Jadi itu nggak masalah. Jadi begitu. Jadi kalau untuk ini mandi wajib, mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Nanti kan masalahnya ketika berbarengan itu kan tadi kita mau kerja, kita malam habis junub gitu kan, habis ibadah sama istri kita kan mau berangkat. Nah, sekalian pas subuh itu kita mandi wajib, sekalian kita juga nanti kalau mau kerja kan kayaknya mandi di tempat kerjaan mau Jumatan sulit, kita niatin sekarang mandi wajib sekalian mandi Jumat. Menurut mayoritas ulama boleh, jumhur ulama boleh. Jadi kalau mandi Jumat itu ya waktunya mulai udah boleh, subuh udah boleh kita mandi niatkan itu, mulai dari nggak mesti pas mau sholat, utamanya memang ya pas mau berangkat kita mau berangkat sholat Jumat itu kita mandi. Tapi kalau kita sempatnya memang pagi, mulai dari subuh itu sudah boleh. Jadi waktuhu minal fajris shodiq. Jadi hadisnya itu disebutkan di situ ada idza jahadukum minal jumati falyaktasil. Jika kalian akan pergi berangkat menuju sholat Jumat falyaktasil maka hendaklah mandi. Nah itu ada hadisnya riwayat Imam Muslim sama Bukhari Muslim. Jadi ada itu dasar hukumnya mengapa mandi Jumat itu sunnah. Ada hadisnya, hadis sahih dari riwayat Abdullah bin Umar. Dan itu hadisnya disebutkan dalam teks itu ada. Terus yang kedua, mandi yang juga sunnah itu apa? Wa ghuslul idaini, yaitu kita mandi ketika akan berangkat ke sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga sunnah. Wa yadkhulu waktu hadal ghusli binisfil lail. Kapan waktu mulainya kalau sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan kadang-kadang kalau Idul Fitri Idul Adha kita kan nggak tidur tuh, apalagi kita zaman dulu anak-anak kecil, kalau mau lebaran mah nggak bisa tidur di musola di masjid aja nginep kita kan, takbiran nggak pulang-pulang. Nah itu kan kalau kita Idul Fitri Idul Adha karena waktunya pelaksanaannya biasanya pagi. Kalau di sini jam berapa biasanya? Di masjid saya itu paling cepat 6:30 itu udah rapi, sebelum 6:30 udah mulai biasanya itu sholat id. Jadi kalau waktunya mandi sholat id itu boleh mulai binisfil lail kalau Ustadz tahan. Tengah malam itu udah lewat, tengah malam itu udah mulai boleh kita udah mulai itu boleh gerah nih sekalian pagi-pagi nunggu nanti biar tinggal tidur lanjut langsung ini nggak mandi pas pagi mau sholat Idul Fitri masih basah semua kena kalau pertama yang ibu-ibu itu kan kalau kena baju mau kena kan basah, rambut kan tebel kalau ibu. Nah itu boleh. Jadi sebelum subuh boleh, bahkan dari mulai tengah malam sudah
boleh, itu udah dapat sunnahnya. Jadi mandi sunnah Idul Fitri itu waktunya mulai dari nisfil lail. Jadi mulai dari pertengahan malam itu sudah boleh. Jadi ini mandi perlu diingat-ingat waktunya nih, penting nanti soalnya dalam rangka mulai waktu Idul Fitri kan emang mepet kalau pagi kan. Nanti apalagi kalau mungkin rumah kamar mandinya 1, keluarga kita besar, nah kayak anak saya 4, kalau mau bayangin kan Idul Fitri kalau nunggu mandinya mau berangkat Idul Fitri semua kagak keuber, ya kan, gantian mau satu kamar mandi, yang satu ada mandinya lama atau sambil buang hajat sambil nggak kelar-kelar. Makanya kita cicil dari sebelum subuh pas takbiran kan saya banyak nggak tidur tuh, nah itu kita cicil mulai dari malam siapa gantian, nah gitu. Jadi yang perlu diingat, jadi kalau waktunya mandi sholat id itu mulai dari sebelum setengah malam udah bisa. Terus yang mandi yang disunahkan lagi yaitu mandi ketika kita akan mengerjakan wal istisqoi, kita akan mengerjakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Sholat minta hujan. Itu kita disunahkan untuk mandi kalau mau berangkat sholat istisqa. Terus lanjut aja, dipercepat nanti dijelaskan. Wal khusufi, kita akan mengerjakan sholat gerhana bulan, kita dianjurkan mandi. Wal khusufi, dan juga sholat gerhana matahari kita dianjurkan mandi. Lalu dalilnya apa? Sholat istisqa, sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu dianjurkan untuk mandi, dikiaskan dengan sholat Jumat. Mengapa? Karena antara sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa itu syariat pelaksanaannya sama dengan sholat Jumat, dikerjakan secara berjamaah dan merupakan ajang atau arena bertemunya banyak orang. Ya kalau secara banyak orang kita jangan kumpul banyak orang, kan dalam Islam disunahkan untuk wangi bersih. Masa kumpul sama orang masih bau iler apa enggak rapi enggak. Nah itulah indahnya Islam seperti itu. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan, kesehatan. Itu kan sholat Jumat itu kan dianjurkan seperti itu supaya bersih. Kenapa kita kumpul dengan orang banyak? Kalau kita itu umat Islam kok jorok-jorok begitu. Nah itu indahnya Islam. Dikasih sunnahnya sebelum sholat Jumat pakai wangi-wangi, mandi yang bersih. Maka sunnahnya kan begitu, bersih, waktunya wangi, pakaian yang putih, yang bersih. Nah, sholat Idul Istisqa, Idul Fitri, Idul Adha juga dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena pensyariatannya, dasar pensyariatannya sama-sama dikerjakan berjamaah, dan di situ tempat berkumpulnya, apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan. Kalau orang nggak pernah sholat juga kalau Idul Fitri, Idul Adha kan pasti berangkat. Indonesia kan begitu kan. Ada orang yang biarpun umat Islam tapi sholatnya pendak tahun 2 kali, ya kan? Tidak sholat 5 waktu wajib, yang wajib 5 waktu, tapi dia mah pendaknya sholat Idul Fitri, Idul Adha doang. Jadi setahun 2 kali sholatnya. Udah itu udah bagus daripada enggak sama sekali. Mudah-mudahan nanti nambah, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, nambah seminggu sekali Jumat, nambah lama-lama. Insya Allah 5 waktu juga nggak apa-apa. Pertama-tama maghrib dulu, yang lagi sambil kumpul sore bang isya dulu. Kalau subuh mau berat, maghrib nanti duhur, asar, mudah-mudahan nanti nambah kesadaran sendiri muncul. Kalau sering ke masjid musola kan lama-lama sadar sendiri, insya Allah. Ya gitu kan, gitu umat Islam Indonesia kan seperti itu. Kita itu umat Islam Indonesia itu kan ada 87% dari total jumlah penduduk kita sekitar 280-an juta. 87% itu banyak, sekitar 241 juta. Tapi dari 87% itu yang baru sholat berapa? Baru sekitar 25-27%. Bayangin tuh, yang sekian itu yang belum nggak ngerjain sholat. Ya Islam tapi belum sholat. Jadi Islam di KTP tapi ya belum sholat. Itulah penduduk kita. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini kita sebelum tadi dianjurkan sebelum sholat istisqa minta hujan itu dianjurkan, disunahkan mandi. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana. Nah, itu apa? Karena sholat itu tempat berkumpulnya, disyariatkan secara berjamaah, bertemunya dengan banyak orang. Jadi itu. Terus apa lagi mandi yang disunahkan? Nah, wal ghuslu min ghuslil mayyit.
Dan kita disunahkan untuk mandi min ajli ghusl mayit karena kita habis memandikan orang yang meninggal. Ini ada yang sini Tat, yang biasa memandikan orang meninggal. Petugasnya, pemulasaran jenazah ada Tat? Belum pernah mandiin orang meninggal? Tat Jati belum juga? Itu kalau habis mandiin orang meninggal disunahkan untuk mandi be. Nah itu hadisnya ada di situ. Tapi kalau yang ikut gotong ke makam gitu atau gotong dari rumahnya ke musola sini bisa diselesaikan di musola gini. Nah itu bundu. Nah, kalau habis ini disunahkan bundu. Nah, jadi kalau habis gotong itu di luar untuk sholat ya. Nah itu jadi disunahkan untuk itu. Jadi kalau yang memandikan disunahkan habis selesai mandikan, orangnya juga yang habis mandikan itu disunahkan untuk mandi. Itu mandi ketika kita habis memandikan orang yang meninggal dunia. Baik yang kita mandikan itu jenazahnya itu jenazah orang Islam maupun non muslim. Kalau kita memandikan ya misalkan ya bisa aja non muslim, nggak ada yang berani, kita di lingkungan, namanya lingkungan kan nggak semuanya orang Islam atau nggak semuanya orang non muslim. Jadi kita kan kadang bertetangga begitu, dengan tahunya misalkan ini di komplek kita ada satu-satunya orang non muslim, misalkan sekedar misal ya. Nah, terus dia meninggal, nggak tahunya dia nggak punya keluarga. Nah, nggak ada yang mau mandikan atau nggak berani, keluarganya nggak sanggup, misalkan trauma istrinya nggak berani. Nah, terus orang lain juga nggak ada yang bisa. Nah kita ya mandikan aja, kita mandikan ya menurut mereka gimana kita bantuin mandiin kan. Menurut tata mereka kita kan nggak tahu ya, tapi kalau disuruh kita mandi nih kita mandiin karena nggak ada orang ya. Tapi kita misalkan habis mandiin orang itu, biarpun non muslim, kita sunahnya tetap mandi. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu, baik yang meninggal itu orang Islam, yang kita mandikan itu orang Islam atau non muslim, kita tetap disunahkan untuk mandi. Begitu kita habis memandikan mayit atau jenazah, kita disunahkan untuk mandi. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya yang juga disunahkan kita untuk mandi, wa ghuslul kafiri idza aslama, yaitu mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Nah yang ini ada perbedaan pendapat ini diantara. Tapi ini maksudnya hukumnya sunnah itu jika anak itu misalkan yang orang masuk Islam itu masih anak kecil, belum balik. Dia belum pernah, yang laki-laki belum pernah mimpi basah, yang perempuan belum haid. Itu kalau dia masuk Islam, tapi dia belum kena itu, belum balik, belum kena itu mandinya sekedar mandi ketika dia masuk Islam, hukumnya sunnah. Tapi kalau yang udah masuk Islam udah berumur, udah apalagi udah mohon maaf, udah aki-aki, kita udah dewasa lah. Nah kita kalau masuk Islam malah hukumnya wajib. Apa itu untuk menguatkan, apa untuk mengantisipasi hal-hal yang sebelum, karena tapi ini sebab mayoritas ulama menyatakan masuk Islam hukumnya tidak wajib. Tapi dengan syarat tadi ketahuan banget dia suci apa enggak. Tapi ya paling hati-hati kalau masuk Islam kita hukumnya wajib mandi besar. Mengapa? Karena ketika waktu itu sahabat Nabi ada beberapa orang sahabat Nabi yang masuk Islam, misalkan Sumamah itu ketika masuk Islam disuruh mandi sama Nabi. Nah, ada terus apa lagi? Pada juga sahabat beberapa Qais bin Asim juga ketika masuk Islam disuruh mandi sama Nabi SAW. Jadi kata Qais bin Asim dalam hadisnya, itu Nabi uridul Islam fa amara an tasila bimain wasdin. Malah mandinya waktu Asim itu bukan sekedar mandi pakai air yang dicampur dengan daun bidara, malah si Asim. Tapi yang dalam hadis riwayat pokoknya disuruh mandi. Jadi hadisnya ada dua versi. Tapi sebagian ulama juga yang mengatakan nggak wajib. Dasarnya apa? Mereka mengambil pemahaman bahwa tidak semua sahabat, semua orang Islam waktu itu yang masuk Islam disuruh Nabi mandi semua, enggak. Nah itu yang menyatakan tidak wajib. Tapi kalau sebagai kehati-hatian kita mandi, pasti susahnya untuk menunjukkan keyakinan juga dalam diri kita, karena ada ayat kan yang mengatakan bahwa innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Jadi secara ini orang musyrik itu najis bukan berarti badannya najis, itu enggak, kotor jiwanya. Maka sebagai simbolik dianjurkan mandi besar ketika masuk Islam, menghilangkan kekufurannya itu dengan mandi besar, itu simbolik. Maka ya lebih bagus namanya ini kita mandi, apa susahnya sebagai ikhtiyat
Nah, kita hukumnya aja, sebagian ulama menyatakan wajib itu karena dasarnya tadi ada ayat itu kan, innamal musyrikuna najasun. Kita kan dari non muslim ke Islam berarti non muslim kan sebenarnya kan musyrik tuh, karena apalagi yang muslim kayak maaf, yang Nasrani misalkan keyakinannya kan beda, kan ada ini kan musyrik kan teman-teman. Kalau secara konsep Islam loh ya, kita menghormati pemahaman mereka, keyakinan mereka, tapi kita sebagai muslim kan nggak boleh Tuhan itu lebih dari. Nah, itu kan namanya mensekutukan, namanya kan musyrik. Makanya sebagai kehati-hatian, ikhtiyat, ya gitu, wajib. Kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Secara bukan najis badannya, jiwanya dianggap sebagai, kalau dalam konsep Islam enggak bersih, kotor, karena tercemar oleh kemusyrikan. Jadi itu maksudnya. Makanya dia diwajibkan untuk mandi. Jadi itu yang selanjutnya tadi, orang Islam ketika orang kafir ketika masuk Islam, dia jika dia masih kecil nih ya, di sunnah yang paling kuat itu ketika belum haid, yang perempuan, yang laki belum mandi basah itu ya sekedar sunnah, tapi ya bagusnya tetap aja wajib ketika masuk Islam. Pokoknya ketika masuk Islam mandi, itu untuk amannya itu seperti itu. Ini yang tadi. Yang lanjut, kita lanjut yang ke-9 langsung ya. Kita mandi itu wal majnuni wal mugma alaihi dafaqo, yaitu orang gila atau yang orang mugma alaih, yang hilang akalnya. Misalkan kayak orang yang hilang kesadarannya, idafaqo, jika dia sadar. Orang gila atau mugma alaih, yang orang tidak sadar, ketika dia sembuh dari kegilaannya, dari gilanya, ataupun dia sembuh dari kembali sadar, itu disunahkan untuk mandi. Prakteknya apa? Ketika itu berdasarkan pada praktek Nabi. Jadi Nabi itu orang yang seumur hidup beliau itu tidak pernah sakit, karena pola makan beliau yang luar biasa, yang sangat teratur. Beliau kan, kalau konsep beliau kan berhenti makan sebelum kenyang kan, misalnya beliau kan makannya begitu. Beliau makan dalam seumur hidup beliau itu tidak pernah sakit serius, nggak kayak kita dikit-dikit flu, dikit-dikit meriang, beliau itu pernah. Kita mah Nabi itu nggak pernah sakit. Sakitnya Nabi itu hanya 2 kali seumur hidup, ketika beliau mau wafat. Nah, ketika beliau mau wafat itu orang Muslim saat itu, para sahabat paniknya luar biasa. Mengapa? Nabi itu seumur umur gak pernah sakit. Jadi kayak, kalau mohon maaf, Fir'aun juga begitu. Fir'aun itu dikasih istidrat sama Tuhan, dikasih istidrat sama Allah, seumur umur Fir'aun itu gak pernah sakit, makanya sombong begitu. Nah, aku sampai sebagai dari Tuhan itu, emang dia seumur umur gak pernah sakit Fir'aun itu. Jadi dikasih itu, maka dia mulai membanggakan diri, mengaku Tuhan ya gitu, udah kekuasaannya ini, orangnya hebat dalam perang, badannya kuat, nggak pernah sakit, maka akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Nabi itu karena pola hidupnya emang yang rapih, orangnya bersihan, orangnya ini, nah, jadi nggak pernah sakit beliau itu ya ketika mau wafat itu 2 kali. Jadi ini ketika beliau mau wafat sakit itu berapa kali beliau itu pingsan, nggak sadar. Nah, ketika beliau sadar, beliau minta air untuk mandi. Akhirnya itu mandi. Jadi orang yang kehilangan akal tadi, baik karena gila maupun pingsan, atau misalkan karena penyakit epilepsi, kan ketika kambuh hilang kesadaran. Nah, itu ketika sadar itu dianjurkan untuk mandi. Tapi diingat ya, kalau mandi seperti kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, nggak mesti langsung diguyur dari kepala, apalagi kalau kita masih dalam posisi yang misalkan berkeringat atau macam dari luar, karena itu berbahaya, apalagi untuk usia 40 tahun ke atas karena naluriah air itu akan mencari tempat yang dingin. Jadi kalau kita guyur dari, misalkan mandi habis dari mana, habis dari mobil atau masih keringat, badan masih suhu kita tinggi, kita guyur kepala, maka air akan darah kita akan naik ke tempat yang dingin. Kalau kita guyur kepala dulu, darah naik ke kepala. Nah, kalau kita namanya orang udah umur, saraf-saraf di kepala kita tuh nggak normal lagi seperti orang ketika masih muda, masih kecil. Maka disitulah sering banyak kejadian orang mandi, dari mandi ke kamar mandi guyur kepala dulu, akhirnya darah naik, karena pembuluh darah pecah, akhirnya stroke, macam-macam, jatuh di kamar mandi nggak sadarkan diri, ya itu. Makanya ketika kita mandi janabah juga begitu. Kalau dalam posisi yang bagaimana,
Kita jangan langsung ke kepala, badan kanan dulu sini, atau tapi sambil nih bagian mana yang kita guyur kita niatkan mandi besar, baru nanti setelah ada beberapa badan yang kita guyur baru ke kepala. Kalau masih muda-muda nggak apa-apa sih, langsung kepala enak, langsung bablas semua kan. Nah, nanti kalau kita mandi kan gampang, tinggal itu kalau sekarang gini, terus nanti setelah itu kalau udah badan udah dingin kita tinggal keran kita putar, kepala udah bersih rata semua air. Ya, terutama yang lipatan-lipatan, kalau itu yang mandi kita mandi besar itu jangan lupa ya, lipatan-lipatan itu yang penting. Nah, itu terutama daerah ini dengkul, belakang dengkul, terus ini belakang kita ini, mohon maaf. Nah, itu yang terpenting itu harus kita bersihin. Terus mohon maaf alat kemaluan kita itu kan ada lipat-lipatannya, itu habis sunat berbentuk pada kulit yang sisa itu, nah itu harus kena air. Pokoknya kalau mandi janabah harus kena semua. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi itu ketika sadar, orang yang gila ataupun tidak bisa sadar, ketika sudah sadar disunahkan untuk mandi. Dasar hukumnya apa? Yaitu Nabi, berdasarkan riwayat Aisyah, ketika Nabi sakit menjelang beliau wafat itu kan sempat beberapa kali nggak sadar. Ketika beliau sadar, beliau minta air, beliau minta minta air untuk mandi. Itu akhirnya hadisnya riwayat Aisyah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Terus yang selanjutnya wal ghuslu inda iradatul ihram, yaitu mandi ketika kita akan mengerjakan ihram. Jadi semua wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairi wala bainin wa wakilin wala tahirin wahidin. Kalau mau ihram mutlak disunahkan untuk siapa aja, anak kecil, orang tua, ya, baik orang gila atau orang yang tadi orang yang berakal, orang sehat jasmani rohani, orang yang dalam keadaan suci, orang yang dalam keadaan haid. Nah, itu semuanya kalau orang mau ihram itu dianjurkan untuk mandi ketika mau mulai ihram. Misalkan kalau kita orang Indonesia kalau mau mulai ihram kan dari Bir Ali biasanya. Ketika kita mau masuk mulai Bir Ali kan biasanya ada tuh. Atau kalau kita ini biasanya mandi di hotel. Ya kan pas mau jalan, kadang kalau kita dari Madinah dulu kan naik itu bis sampai ke Mekah kan sekitar hampir sekarang katanya yang sekarang udah kereta cepat ya katanya ya. Iya kereta cepat sekarang cuman 2,5 jam katanya ya. Udah sana tadi yang baru. Iya jadi yang baru udah ada kereta cepat kayak Indonesia. Jadi kalau yang lama-lama kan kalau kita jujuknya di Madinah kan ke Mekah itu naik bis. Nah bis itu kan sekitar 6 jam. Di sini biasanya kita mandi dulu dari hotel. Kalau nggak gitu biasanya di Bir Ali itu kan ada masjidnya yang agak luas, dan biasanya ada juga. Tapi kan namanya usek-usekan gitu kan susah kita kalau mandinya di situ kan. Nah kita mulai dari situ. Jadi pokoknya kalau kita mau ihram, makanya ketika kita ke Madinah biasanya kan langsung disuruh pakai pakaian ihram aja deh sekalian biar nggak ribet dari itu kan. Nah, jadi begitu. Jadi kita dianjurkan pokoknya kalau mau ihram, baik anak kecil, orang tua kan yang umroh itu kan banyak tuh. Anak kecil juga, walaupun yang masih kecil balita ya suruh, nggak ada pengecualian, disunahkan untuk mandi. Ya, itu kalau biarpun kalau haji kan nggak anak kecil, kalau misalkan tetap kewajiban ngulang kalau udah balik. Kalau haji ya kalau belum balik itu belum gugur kewajiban. Misalkan Mbak B nih orang kaya punya anak masih kecil-kecil, kalau ditinggal sendirian kasihan, saya ajak aja haji sekalian biarpun masih balita, masih 6 tahun, masih 5 tahun, masih 7 tahun, nggak apa-apa, duit mah gampang saya, kata Babe, duitnya banyak, ya diajak haji biarpun masih kecil ya boleh. Tapi secara ini belum gugur kewajiban, itu hanya untuk takdi, pahalanya untuk orang tuanya yang ngajak nanti. Tapi dia kalau anak itu udah dewasa, tetap kewajiban haji belum gugur dari dia Be, nanti masih kewajiban ketika dia sudah balik, sudah dewasa. Jadi itu ihram juga dianjurkan, sebelum ihram kita dianjurkan untuk mandi sunnah. Terus yang selanjutnya dianjurkan untuk mandi juga ketika kita akan memasuki kota Mekah, baik karena kita dalam posisi ihram haji maupun umroh. Pokoknya kalau mau masuk kota Mekah dalam posisi ihram haji maupun umroh, kita kan masuk Mekah itu kan dalam posisi ihram, namanya masuk tanah suci dalam posisi ihram. Pakai kan tadi kalau kata dari Madinah udah dari Bir Ali udah pakai pakaian ihram ketika masuk
kota suci Mekah itu kita masuk kota. Makanya ini posisi ihram mau masuk kota Mekah Madinah, bahkan itu harus kita disunahkan untuk mandi dulu. Terus lagi yang disunahkan wali wukuf di Arafah, ketika kita akan mengerjakan wukuf di Arafah juga disunahkan tanggal 9 Dzulhijjah, puncaknya hari Arafah itu kan wukuf di Arafah. Itu kita juga bagi orang yang berjamaah haji ketika mau menuju sebelum kita berangkat wukuf dianjurkan untuk mandi. Nah, itu juga. Terus juga ketika kita akan mabit di Musdalifah. Tapi ini dalam beberapa pendapat dalam kitab yang lain, misalkan kayak ketika akan mabit di Musdalifah ini dalam kitab Nihayatusyen karya Imam An-Nawawi enggak dianjurkan untuk mandi. Tapi bagusnya mandi kalau waktunya memungkinkan, karena kalau jamaah haji jutaan itu kan kadang kita beralih dari satu prosesi ke prosesi yang lain, itu kan waktunya sempit. Orang jutaan masa mau mandi dulu di situ repot. Nah, itu makanya kalau kitab dalam kitab Nihayatusyen itu bagusnya kalau bisa memungkinkan mandi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Namanya juga sunnah kan. Sunnah kalau ditinggalkan enggak apa-apa, namanya sunnah. Nah, enggak mempengaruhi. Tapi kan kalau bisa sunnah dapat pahala banyak. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, namanya sunnah. Jadi itu ketika akan wukuf di Arafah, ketika mabit di Musdalifah, dan juga ketika kita akan melempar jumrah. Ketika kita akan melempar jumrah, kalau akan wukuf di masuk Mekah tadi disunahkan, itu ada dalilnya. Di situ ada dalilnya nggak di print-printan ada kan? Nah, itu kalau ada yang nanya dalilnya mana sih mau masuk kota Mekah itu disunahkan mandi. Nah, itu ada hadis riwayat Ibnu Umar, mau ihram disunahkan mandi itu apa? Nah, itu juga mau wukuf di Arafah itu juga disebutkan hadisnya. Terus mau diwukuf di Musdalifah ini kalau menurut ini Syekh Abi Suja hukumnya sunnah, tapi dalam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatusyen enggak sunnah. Nah, tapi jadi itu. Jadi ini lebih hati-hati memang sebenarnya untuk segala macam ibadah yang baik-baik dianjurkan untuk mandi dulu. Terus yang juga disunahkan adalah ketika kita akan melempar 3 jumrah di hari tasyrik, di hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari 10 enggak disunahkan. Mengapa? Karena waktunya sempit. Ya, jadi antara wukuf di Arafah terus masuk ke 10 terus itu kan, nah, nanti kan sempit waktunya. Jadi karena jaraknya yang demikian sempit, nah, itu maka tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan di mandi ketika akan melempar jumrah. Jadi yang jumrah Aqobah di hari 10 Dzulhijjah itu tidak dianjurkan mandi. Kan jumrah ada yang 4 sebenarnya kalau dihitung. Aqobah di hari 10 Dzulhijjah, terus Ula Wusta Aqobah lagi di tanggal 11, 12, 13. Itu yang 11, 12, 13 ini yang dianjurkan karena mungkin agak memungkinkan. Tapi kalau yang 10 itu puncak-puncaknya pelaksanaan ibadah ribet itu. Mulai dari wukuf di Arafah sampai dengan yang tadi tanggal 10 mulai pindah itu kan ke Mina, ke Muzdalifah, itu kan ribet banget itu. Waktunya juga harus jalannya jauh, maka itu tidak dianjurkan untuk melakukan mandi. Jadi yang dianjurkan jumrah yang ketiga itu jumrah hari tasyrik 11, 12, 13 itu yang dianjurkan atau disunahkan untuk mandi terlebih dulu. Terus yang terakhir yaitu kita mandi ketika kita akan tawaf. Tawaf apapun itu kita disunahkan untuk mandi, mau tawaf kudum, tawaf wada, tawaf ifadah ketika haji. Tapi ya susah ribetnya kalau itu. Hanya sunnah ya, perlu diperhatikan ini hanya sunnah. Kalau memungkinkan ya kita lakukan dapat pahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena keadaan tergantung keadaan di lapangan. Yang paling utama ya begitu. Tapi kalau dalam keadaan yang susah kan susah nih. Kalau dalam keadaan normal kayak kita sholat Id, sholat Idul Adha, istisqa itu kan gampang. Tapi kalau dalam pelaksanaan haji kan kita lihat kondisinya, tinggal lapangannya. Karena kalau haji itu ya gitu, haji kan ibadah yang paling membutuhkan fisik yang luar biasa, kesiapan segala macam, duitnya juga kesiap, fisiknya juga, buat macamnya juga itu, terutama duitnya itu. Kalau duitnya nggak ada ya nggak bakal kita bisa haji kesana. Duitnya ada, fisiknya kagak kuat, udah sepuh banget, makanya ya udah nggak ada kewajiban lagi. Kita nanti kalau emang nggak ini ya, kalau udah bergerak aja nggak bisa masa haji, kita badalkan ketika sudah berpulang. Kalau dia memang sudah seharusnya wajib berhaji, kan seperti itu. Kalau kita kayak umroh, bayangin aja kalau udah sepuh kan didorong ini kan. Kalau haji kan jutaan orang, umroh yang
bukan hanya satu waktu aja, kadang susahnya kayak gitu didorong di kursi. Kalau haji kan kayak apa susahnya gitu. Jadi kan makanya ya plus minusnya kan gitu. Sekarang kita Indonesia itu kalau haji kita daftar tunggunya berapa Tat? 17 tahun ya? 20 tahun lebih kok kita nggak 17 ya. Tapi kan ya ada plus minusnya sekarang itu peraturan yang haji itu kita daftar. Misalkan kita jadi kalau peraturan yang baru kan kita terakhir boleh haji ketika umur kita itu 55. Iya kan, kalau kita udah enggak, tapi kayaknya direvisi lagi boleh. Jadi kita kapanpun punya keinginan haji. Jadi kalau kak saya nih misalkan udah nggak punya peluang kalau haji kalau belum ini, kecuali ada namanya rezeki, nggak tahu nanti diajak siapa, tahu-tahu bisa haji. Kalau secara teori kita antri untuk dapatkan porsi haji itu kita udah nggak bisa, karena umur 55 kan ke atas tuh nggak boleh yang kan. Nah, jadi kalau saya sementara misalkan saya 50 kan antrinya aja 20 tahun, saya baru nanti 70 kan belum tentu kan namanya. Kalau umur sih alhamdulillah sampai sana alhamdulillah, tapi kan orang tapi ya plus minusnya kita kan tetap dianjurkan untuk daftar. Jadi kalau kita nggak dapat kan otomatis nanti yang menggantikan jatah kita itu nggak hilang. Untuk peraturan yang sekarang itu anak kita yang barangkali ada yang mau ya langsung jatuh ke anak kita keluarga. Tapi itu ya sekarang kan gitu peraturannya. Jadi biarpun udah sepuh-sepuh ini, kalau nanti pas berangkat ternyata orangnya udah wafat, ya kena anaknya, dapat yang anaknya. Jadi emang plus minusnya seperti itu. Tapi ya gitu Indonesia itu. Ya tapi sulitnya kita ya bukan karena semata-mata kita, karena sendiri tahu sendiri kan. Arab Saudi kan untuk haji ini bukan lagi semacam ibadah, sebagai murni ibadah kan. Untuk bisnis. Iya kan mereka udah tahu minyaknya itu nggak selamanya stay. Minyak kan udah mau habis, paling tinggal berapa puluh tahun, maka mereka memutar otak pemerintah sana untuk ada dapat penghasilan pemasukan di luar minyak itu dari mana, akhirnya itulah kemudian haji dan umroh itu yang dibisniskan bahasa kasarnya untuk mendapatkan pemasukan negara. Bahkan sampai ada haji khusus furoda ya kan, berapa itu hajinya ya kan 300 sampai 500 kan. Wah, dengan iming-iming nanti ketemu keluarga raja di ini kan, itu kan murni apa bisnis ya. Kalau yang kelas-kelas kayak kita orang biasa nunggunya 20 tahun nggak kelar-kelar, kita mau haji aja udah ini ya kan. Itu kan haji aja ibadah aja sampai ada. Makanya kalau sebenarnya ketika kita udah punya niat ya kita akan niat aja, yang penting masalah kita bisa aja, yang penting kita udah punya niat. Karena keadaan begitu, kalaupun ada yang belum dianggap gugur kewajiban kita, ya berarti pemerintah sono yang salah, pemerintah kita yang enggak ini, karena belum bisa memfasilitasi. Karena kadang-kadang kan nggak seperti dibayangkan seperti kita ibadah semudah itu sekarang kan. Karena umat Islam yang seluruh dunia menujunya Arab semua, kapasitas tempat segitu, sementara sekarang umat Islam sudah 1/3 dunia, udah miliaran. Satu waktu lagi haji itu hanya berlakunya di bulan haji, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggak mungkin orang bermiliar-miliar beratus-ratus juta kumpul di Mekah, Madinah, itu kan nggak mungkin. Orang 5 juta, 2 juta aja udah segitunya, udah susah kan. Nah ya makanya ya seperti itu. Yang penting kita niat aja. Kalau nggak gitu ya kita lakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti orang yang haji ya. Kita rajin sholat Jumatnya, datangnya jangan pas khutbah, sebelum khutbah kita udah ke masjid, itu kan pahalanya seperti orang haji dan umroh. Terus apa lagi yang amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh, kita belum sholat sunnah yang macam-macam itu bisa sama. Jadi kita nggak perlu berkecil hati ya, kita niat, kita daftar kalau bang udah ada rezeki. Nah sambil itu ya nunggu itu nanti kita serahkan aja setelah daftar. Kalau umur kita nggak dapet ya anak kita, berarti kita aja niatnya nabung untuk anak kita biar haji. Kalau memang kita nggak dapet ya kita selama nggak dapet sambil ngamalin tadi amalan-amalan yang berpahala seperti haji dan umroh gitu aja. Kita rajin sholat Jumat, jatuhnya nggak terlalu obat, rajin sholat apa, sholat sunnah kan banyak amal-amal yang nilainya sebanding dengan melaksanakan pahala haji. Jadi barangkali kajian kita ini aja sangat simpel hari ini tentang surat-surat sunnah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tadi tentang tadi ya, apa yang mandi dicampur sekaligus niat tadi udah disampaikan, boleh. Barangkali ada mau ditanya kita, monggo tak? Ya. Mau tanya sedikit aja. Untuk mandinya memang tata caranya sama seperti mandi. Iya, sama persis. Jadi mandi wajib, mandi sunnah itu sama persis. Hanya peruntukannya kalau mandi wajib untuk
menggugurkan hadas besar. Kemarin kan disebutkan tuh hadas besar junub, terus ketika orang meninggal itu harus dimandikan besar. Jadi pokoknya mau mandi wajib mau mandi sunnah sama, harus kepala sampai rambut. Jadi itu hanya hukumnya karena terkait dengan apa yang membedakan wajib dan sunnah itu. Jadi ketika masuk Islam itu mandi besar. Itu tadi sama, cara-caranya sama. Jadi yang penting kalau mandi wajib ya gitu, ini nih lipat-lipatan gini nih ya tadi ya, jangan dilupakan kuping kita ini. Nah kalau mandi jangan dilupakan. Nih jenggot-jenggot yang jarang-jarang kayak saya nih harus kena kulit. Pokoknya terutama lipatan-lipatan kita. Maka kalau kita sekarang kan ada keran itu mempermudahkan sekali itu kan. Ini belakang kita, ini kan ngelipat-lipatan tuh banyak di paha kita, terus di belakang ini kan kadang kalau kita sekedar buyur aja kan nggak nyampe di belakang ini kan. Terus ini kaki kita diginiin. Jadi yang penting mandi wajib itu harus sama. Jadi namanya mandi wajib, mandi sunnah sama, tata caranya persis sama. Ya. Ya kalau nggak ada air ya tayamum gitu aja. Misalkan kita mau ini tadi mau nggak memungkinkan untuk mandi, nah itu bisa tayamum. Kalau di tadi dalam pelaksanaan ibadah haji tadi nggak mungkin air waktu nggak cukup, nggak mungkin air waktunya udah sempit, tayamum nggak apa-apa. Nah jadi nggak apa-apa, itu ada di situ disebutkan dalam kitab ini. Jadi nggak memungkinkan mandi karena dalam pelaksanaan ibadah haji kan sekian juta orang berkumpul, repot, nggak mungkin kalau mandi antri kamar mandinya bagaimana orang jutaan, ya udah tayamum. Tayamum gampang, tangan deh taruh di tembok atau di mana. Ingat pertama plek, ya kan dulu udah pernah belum tayamum enggak? Nanti babi habis ini tayamum. Nanti cara tayamum bagaimana? Jadi yang pertama tangannya dirapatkan untuk wajah, nah nanti dirapat. Yang kedua lebar untuk tangan sampai sini. Yang ini jangan di ini yang pertama nanti bab tayamum ada setelah ini. Karena cara tayamum detailnya bagaimana itu kan sering kita nggak paham. Yang praktis gitu yang penting untuk kita lakukan sehari-hari. Tayamum juga itu nanti bolehnya kapan? Nggak mesti kalau nggak ada air nggak mesti itu kita sakit boleh tayamum atau dalam keadaan tertentu kita boleh tayamum. Jadi Islam tuh gitu nggak kaku, kita jadi ngerti bahwa hukum itu sebenarnya nggak, Islam itu nggak mempersulit, banyak selalu ada solusi-solusi kondisional. Jadi yang kita yang nggak paham aja kadang menjadikan seolah-olah Islam itu menakutkan, karena orang hukum itu menakutkan, padahal ya enggak. Selalu ada solusi alternatif yang diberikan oleh Islam ketika kondisinya memang tidak normal. Yang disebut dalam konsep fikih itu darurat. Darurat itu apa? Kondisi yang tidak normal. Darurat, kondisi yang mendesak, yang penting itu namanya kondisi darurat. Barangkali ini ya, Mas ya. Karena ini mau ada pemilihan ini, mohon maaf. Ya, mari ada pertanyaan lagi ya. Jelas ya? Ya, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kurang sopan, sana sini dengan kata-kata yang mungkin kurang sopan dan membuat tidak nyaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.